Suatu hari di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang janda tua bernama Boyem yang tinggal seorang diri. Ia lalu bertemu raksasa yang memberinya benih timun emas. Raksasa meminta Boyem merawat benih tersebut dan bisa meminta apapun yang diinginkan. Ia kemudian meminta seorang anak untuk menemani masa tuanya. Tapi raksasa membuat kesepakatan dengan Boyem agar menyerahkan anak tersebut hingga usia 17 tahun. Alkisah, pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda bernama Boyem di sebuah desa kecil. Ia bekerja sebagai petani kecil. Ia menginginkan seorang anak agar dapat membantu dan menemani ia bekerja. Akhirnya pekerjaanku di ladang hari ini sudah selesai. Seandainya saya memiliki seorang anak, pasti saya tidak selelah ini. Suatu hari, ia didatangi oleh seorang raksasa. Wahai petani kecil, jikalau engkau menginginkan seorang anak, akan kuberikan engkau seorang anak. Akan tetapi, dengan syarat apabila anak itu berusia 6 tahun, harus diserahkan kepadaku untuk disantap. Baiklah Tuan, saya setuju dengan persyaratan Tuan. Ini biji mentimun, rawatlah biji ini di ladangmu. Setelah 2 minggu, di antara buah ketimun yang ditanamnya, ada satu yang paling besar dan berkilau seperti emas. Wah ini besar sekali. Baiklah, akan kubelah buah itu dengan hati-hati. Ternyata, isi buah tersebut adalah seorang bayi yang cantik dan jelita. Wah, cantik sekali kamu, Nak. Mulai sekarang, Ibu akan memanggilmu Timun Emas karena kamu berasal dari timun yang berwarna emas. Semakin hari, Timun Emas tumbuh menjadi gadis jelita yang rajin membantu ibunya. Ibu, saya mencari kayu bakar dulu ya. Iya, hati-hati ya, Nak. Jangan pulang terlalu malam, nanti kamu tersesat. Beberapa saat kemudian, datanglah raksasa untuk menagih janji Boyem. Wahai petani kecil, saya datang ke sini untuk menagih janjimu 6 tahun lalu. Cepat, serahkan anak itu. Sekarang saya sangat ingin memakan seorang bocah. Karena Boyem amat ketakutan, maka ia mengulur janjinya. Begini tuanku, saya punya saran. Maukah Anda datang ke sini 2 tahun kemudian? Saya yakin bila semakin dewasa, anak ini pasti semakin enak untuk disantap. Bagus juga saranmu. Baiklah, saya akan datang ke sini 2 tahun kemudian untuk menagih janjimu. Hari berganti hari, Boyem semakin sayang pada Timun Emas. Namun setiap kali ia teringat akan janjinya, hatinya pun menjadi cemas dan sedih. Ibu, ini sudah larut malam. Kenapa ibu belum tidur? Dan kenapa ibu tampak sedih? Apakah ibu memiliki masalah? Tidak anakku, ibu tidak memiliki masalah. Mari kita tidur. Ibu akan menceritakan sebuah dongeng untukmu. Hore, terima kasih ibu. Suatu malam, Boyem bermimpi. Agar anaknya selamat, ia harus menemui petapa di Gunung Kidul.
Paginya, ia langsung pergi ke sana. Timun Mas, ibu akan pergi ke Gunung Kidul untuk beberapa hari. Bila kamu lapar, ibu sudah menyiapkan nasi dan ikan asin goreng di dapur. Jangan kemana-mana ya, nanti kamu tersesat. Ibu, bolehkah saya ikut? Maaf anakku, kamu tidak dapat ikut ibu. Kamu harus menjaga rumah kita. Baiklah ibu. Setelah Mbok Yem sampai di Gunung Kidul, ia menolong seseorang yang hampir terjatuh dalam anak sungai. Ternyata orang tersebut adalah seorang petapa. Terima kasih engkau telah menolongku. Ternyata engkau seorang yang murah hati. Ini, kuberikan 4 buah bungkusan kecil yang masing-masing di dalamnya terdapat biji mentimun, jarum, garam, dan terasi untuk menyelamatkan anakmu dari raksasa. Namun, ketika Mbok Yem mau mengucapkan terima kasih, petapa tersebut menghilang begitu saja. Mbok Yem pun bergegas pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ia langsung menceritakan semua kejadian yang telah terjadi kepada Timun Emas. Ibu, saya amat takut dimakan oleh si raksasa itu. Dan juga saya takut berpisah dengan ibu. Oh anakku, ibu sangat menyayangimu dan takut kehilanganmu. Ini, bungkusan ini ibu berikan untukmu. Gunakan ini saat kamu berhadapan dengan si raksasa itu. Sebelum itu, berdoalah kepada Sang Pencipta untuk diberi perlindungan darinya. Baiklah ibu, saya akan berusaha mengikuti saran ibu. Paginya, raksasa datang lagi untuk menagih janji. Wahai petani kecil, aku datang ke sini untuk menagih janjimu. Cepat, serahkan anak itu. Aku amat ingin memakannya. Anakku, cepat lari lewat pintu belakang rumah kita. Baiklah ibu. Raksasa pun mengejarnya. Timun Emas pun teringat akan bungkusannya. Maka ditebarkannya biji mentimun. Sungguh ajaib, hutan menjadi ladang mentimun yang lebat buahnya. Raksasa pun memakannya. Tapi buah timun itu malah menambah tenaga raksasa. Lalu Timun Emas menaburkan jarum. Dalam sekejap, tumbuhlah pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Dengan kaki yang berdarah-darah, raksasa terus mengejarnya. Timun Emas pun membuka bingkisan garam dan ditaburkannya. Seketika, hutan pun menjadi lautan yang luas. Dengan kesaktiannya, raksasa dapat melewati. Yang terakhir, Timun Emas akhirnya menaburkan terasi. Seketika terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Akhirnya raksasa pun mati. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melindungi hamba-Mu ini. Akhirnya, Timun Emas dan Mbok Yem hidup bahagia dan damai.